Dan perjuangan itu ada wujudnya. Bahagia ya kalau saya ngelihat teman saya punya mobil, punya rumah tuh kayaknya saya bahagia ya ngelihatnya gitu. Nah, perusahaanmu menyentuhnya mau di mana? Iya. Ya. Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Mbah Hardi. Ya, para anak cucu generasi muda penerus bangsa, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua senantiasa diberi barokah, diberkati Allah yang Maha Kuasa, supaya senantiasa sehat, hidup sejahtera, dan semoga bahagia. Ya. Kali ini saya ingin mengupas soal kesehatan, tetapi kesehatan yang secara khusus. Ada bersama saya nanti Mas Alex yang akan saya ajak ngomong-ngomong sekilas. Ya, inilah Mas Alex. Halo. Gimana Mas Alex? Saya sampaikan selamat. Selamat ya. Ini. Ya, oke. Halo semua. Selamat berjumpa maksudnya ya. Ini salah satu dari generasi muda, generasi penerus bangsa ya. Ya. Kali ini Mas Alex, saya ingin bicara soal kesehatan, terutama kesehatan jiwalah atau kebahagiaan, intinya begitu. Bagaimana suatu kebahagiaan itu mau dicapai dalam hidup ini, terutama pengalamanmu sendiri. Bagaimana mau mencapai kebahagiaan hidup? Karena kebahagiaan itu kan menjadi cita-cita semua orang. Coba Mencapai kebahagiaan hidup ya Mbak ya. Kalau dari saya pribadi gitu, karena ya saya tahu mungkin kebahagiaan setiap orang tuh pasti berbeda, katanya seperti itu gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, ini saya ya pemirsa. Kalau saya sendiri itu untuk mencapai kebahagiaan itu mungkin salah satu yang dibutuhkan adalah perjuangan. Perjuangan kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi ya kan kalau dari saya pribadi tuh orang bisa bahagia itu karena sudah bisa mencapai apa yang dia inginkan selama ini. Yang dia inginkan ya kan, keinginan setiap orang atau pencapaian setiap orang beda-beda. Nah, kalau menurut saya pribadi, ketika saya sudah berhasil mencapai pencapaian saya dengan perjuangan saya, ya saya bahagia gitu. Itu kurang lebih seperti itu Mbak kalau dari saya. Ya, itu salah satu pengalaman. Tetapi bagi saudara-saudaraku yang lain kan mungkin punya rumusan sendiri apa artinya bahagia itu. Karena setiap orang itu memang sasarannya mau menuju bahagia hidupnya. Masalahnya itu bagaimana itu diwujudkan. Ya kayak Mas Alex tadi bilang, masalah perjuangan. Kalau perjuangan atau cita-cita ya gitu tercapai, wah saya bahagia. Nah, dan perjuangan itu ada wujudnya. Perjuangan itu bukan hanya omongannya. Berjuang itu macam apa? Nah, itu salah satu isi mungkin ya. Nah, coba. Apa tuh yang maksudnya salah satu caranya gitu? Ya bagaimana ya? Mungkin dengan niat kali atau gimana tuh Mbak? Iya. Lalu apa lagi ya? Mungkin dengan apa ya? Mungkin ada orang yang bilang dengan cinta mungkin ya, karena dengan ketika kita mencintai sesuatu, kita akan berjuang mendapatkan ya, maka mungkin itu bisa menjadi bahagia. Apakah begitu? Atau ada kata lain, Mbak? Iya, sudah mulai rumusannya ada cinta sekali ya. Memang ya, hidup ini tidak lepas dari yang namanya cinta ya. Karena ternyata Mbak itu nggak pernah belajar apa ilmu jiwa atau apa, tapi dengan belajar dengan alam itu meniteni atau ya menghidupi sendiri. Cinta ini ternyata ada wujudnya. Bukan hanya sekedar aku cinta padamu, aku tresno kowe, tapi ada wujudnya, bisa nampak, bisa didengar, bahkan bisa diraba. Nah, inilah yang mau saya terangkan. Kalau generasi muda penerus bangsa itu sering muluk-muluk membahasakan cinta atau perjuangan itu ya. Sebetulnya sangat sederhana menurut Mbah itu, karena itu alamiah sekali.
Untuk bahagia paling nggak ada tahapannya. Apa tuh, Mbak? Nah, harus ada kesehatan. Oh, oke. Nah, kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik, badan ini yang kekar, yang gemuk, tapi yang saya tekankan kesehatan yang kedua setelah fisik itu ada apa? Di dalam fisik itu ada apa? Di dalam tubuh ternyata ada jiwa. Nah, coba sadari, hidup ini kan tidak hanya daging atau tubuh, tetapi ada jiwa yang disebut ada orang inner, ada yang di dalam, ya. Ini kayak nampak sekali pembagian yang tradisional secara umum, manusia itu adalah ada jiwa, ada raga. Nah, ini kan biasa, tetapi sekarang temanya atau intinya bagaimana jiwa kita bisa mencapai atau menghantar tubuh ini sampai kebahagiaan. Dan menurut kamu tadi, kalau perjuanganku, cita-citaku tercapai, wah bahagia. Bahagia itu pasti ada unsurnya senang, gembira, mantap, puas pastinya. Itu ya. Nah, tahapan 1 ya, jiwa yang menentukan hidup itu akan bahagia itu suasana jiwa. Dan suasana jiwa itu dibentuk dari lahir. Dan jiwa itu juga punya makanan. Tubuh ini juga punya makanan. Minum, makan, milih yang enak-enak, yang bergizi. Jiwa kita yang tidak nampak ya, punya makanan, punya keinginan makanan yang sehat pula. Tahu? Nah, kalau belum tahu, apa itu, Mbak? Kira-kira. Emang kalau generasi muda tuh pengennya yang instan sih ya kalau sekarang ya, Mbak ya. Ternyata kebutuhan atau makanan jiwa itu sangat sederhana kalau saya refleksikan. Apa tuh, Mbak? Contohnya saja ya, kalau jiwa itu melekat pada tubuh, nah jiwa itu juga pengen makan. Kalau lewat mulut makan yang enak-enak, jiwa bilang, wah senang ya, wah bisa makan enak di restoran mana. Kuping juga butuh makanan, mau yang denger yang enak. Wah bagus musiknya, wah bagus itu nyanyinya, wah bagus itu pidatonya. Nah, itu kan makanan. Kalau nggak enak makanannya kan, wah apa itu, berisik amat, kan gitu kan? Nah, mata juga punya selera, ingin makan, mandang yang enak, yang indah, mau naik bukit, naik gunung, wah lihat jauh, awan, matahari mau terbenam, mau terbit, indah sekali. Kan maunya gitu, indah-indah. Nggak mungkin mata melihat bangkai, melihat gundukan sampah di sana. Betul. Pasti itulah makanan-makanan jiwa yang termuat atau melekat kepada tubuh kita. Bukan ini yang mau saya bicarakan, tapi yang tidak biasa disebut-sebut. Kalau makanan-makanan secara populer banyak posting ilmu-ilmu supaya sehat. Wah, tapi untuk kesehatan jiwa jarang sekali diposting. Jadi apa tuh yang dibutuhkan, Mbak? Yang dibutuhkan yang pertama itu sejak lahir sampai kakek-kakek saya, hanya butuh disapa dan disentuh, itu melekat. Nah, coba kalian sudah punya anak kan? Ya, sudah. Nah, waktu anakmu lahir, perbuatan pertama kali apa? Kan pasti kamu datang sapa, aduh anakku ganteng. Tidak hanya disapa, tapi juga dipeluk, disentuh. Nah, karena masih bayi, masih orang, ya pasti sentuhannya di bopong. Aduh, adakku. Kalau sudah agak nggak gede, artinya nggak baru lahir, boleh disun. Itu sentuhan. Anakku ganteng. Nah, begitu kan? Iya, betul. Itu yang menjadi kerinduan jiwa sampai umur tua seperti saya. Jadi sekali lagi bukan tentang materi ya, Mbah ya. Nah, itu harus disadari. Kadang kan mikir kalau gini ya, misalnya kalau kami generasi muda tuh suka berpikir, kalau saya belum punya ini, belum punya itu tuh kayaknya tuh ngelihat orang lain gimana, kayak wah bahagia ya kalau saya ngelihat teman saya punya mobil, punya rumah tuh kayaknya saya bahagia ya ngelihatnya gitu. Nah, itu bagus, punya rumah, punya gaji, punya fasilitas, itu kriteria sejahtera.
menurut saya ya. Sejahtera itu kalau tercukupi kebutuhan fisik ini, wah punya rumah, punya mobil, punya gaji besar, punya, tapi nggak punya kesehatan jiwa, nggak ada, semua akhirnya nggak bahagia, bahkan penuh kekhawatiran hidupnya. Jangan sendiri, jangan ditinggal rumahnya, nanti dibobol orang, penuh kekhawatiran. Bagaimana mau bahagia? Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Itu diberi contoh lah, biar jelas. Disapa dan disentuh itu melekat. Coba, sapaan dan sentuhan itu juga ada tahapannya, dan di mana itu berada atau lingkungannya. Sapaan orang tua pada anak ya itu tadi. Tapi sapaan suami pada istri kan, dan sentuhannya kan sudah lain. Tidak cukup "halo istriku", akan malah lucu. Aneh ya. Sentuhannya juga lain ya. Itu urusanmu menyentuhnya mau di mana. Ya. Nah, maka ada bilang pepatah, sudah hidup suami istri, udah lama nggak disentuh aku. Nah, susah. Itu harus disadari dimanapun berada. Demikian pula kalau menggembirakan atau membahagiakan orang lain, itu lakukan itu pada saudara, pada teman, pada murid, pada siapa saja, asal ada sapaan, itu orang sudah menghidupkan, menggembirakan. Sapaan pun bahasanya lain-lain kan. Ada sekitar, "Halo Bu, kemana?" Ada sapaan. Di lingkungan yang lain ya ada, "Halo Semang." Gitu. Ada yang lingkungan yang lain menurut lingkungannya ada, "Assalamualaikum Mbak." "Waalaikumsalam." Sapaan itu sudah menunjukkan membagi atau menggairahkan orang. Jadi diikuti sentuhan. Kamu tadi datang menyentuh saya kan? Sadar nggak? Salam. Ini itu salah satu sentuhan yang sering tidak disadari orang. Nah, sudah disapa tambah sentuh lagi. Nah, bahkan kalau zaman sekarang karena ada COVID ini aja, kalau enggak di TV sentuhannya pada cipika-cipiku, selamat siang Pak, kerap cipika kiri kanan gitu kan, karena ada anjuran untuk jaga jarak aja. Sekarang enggak terasa terlihat, tapi kebutuhan dasar itu, kebutuhan dasar jiwa disapa dan disentuh. Kalian kerja dimanapun, di lingkungan apapun, entah di lingkungan pabrik, entah di lingkungan kantor, entah di sekolah, sapaan paling enggak bawaan sama atasan, "Selamat pagi Pak." Tuh. Bahkan ada sentuhan, ada tradisi anak-anak sekolah sekarang ada yang guru berdiri di depan kelas, salim, anaknya tium tangan. Itu bagus, itu kebutuhan jiwa. Nah, itu sapaan. Untuk mengembangkan semangat jiwa yang sehat, itu dilakukan dimanapun, terutama pada anak didik kalau itu guru, pada anak-anak kalau itu di keluarga. Jangan malah sapaannya berubah menjadi bentakan. Itu kebalikannya, orang tidak menjadi hidup, tidak menjadi gembira, tidak bahagia, tapi menjadi marah. Kalau lama-lama menjadi semakin kecil karena sering dibentak. Harusnya anaknya lagi coret-coret meja, tembok, gambar-gambar dibentak. Harusnya aduh bagus, malah disapaannya semakin renyah. Nanti kalau sudah agak gede disadarkan tempatnya di sini. Ada orang tua yang malah, wah apa itu? Bocor, jangan begitu. Wah itu kan, itu salah menurut saya. Ini teori yang saya praktekkan dalam hidup, di dalam keluarga. Maaf, saya lagi teriak-teriak lagi, tadi teriak-teriak mbahnya. Gangguan kesehatan fisik, asal jangan sampai gangguan nanti ya bebas. Ini yang pertama ya, sentuhan, sapaan harus dihidupi dimanapun. Kalau ketemu orang Jawa ya, "Nuwun Pak, monggo pinara", sapaan, wah ya senang sekali. Gitu ya. Ketemu di lingkungan kelompok gereja ya boleh, Shalom. Shalom. Nah, Tuhan berkati. Dan misalnya begitu. Kalau saya main di Toba ya, senang, damai madihamu. Senang sekali. Itu mengangkat. Kemudian jiwa itu sehat. Ini baru
satu poin, menyapa menyentuh. Ada logika yang masuk atau bisa dipahami? Pasti sangat. Pernah itu disadari sebagai kebutuhan atau kalau hanya jujur kami kan mungkin karena gimana ya, menganggap itu sesuatu yang mungkin ya maaf Mbak, agak sepele, jadi kayak seakan-akan alah lu nggak disapa aja apa ngambek gitu. Ternyata saya belajar juga tadi yang Mbah bilang juga akhirnya oh ya ternyata memang sapaan itu justru hal pertama yang dilakukan begitu ya Mbah ya. Artinya ketika kita mau apa ya bisa dibilang merendahkan hati, membuka diri, karena kan kalau menyapa itu kita mau nggak mau harus merendahkan diri ya nggak sih untuk memulai gitu ya Mbah ya, memulai menyapa tak sapa gitu. Itu kan kadang sebagian orang juga berpikir gengsi gitu. Jadi ya gitu ya, kami sadar intinya kalau hal pertama yang dilakukan adalah menyapa. Nah, jangankan kok manusia, disapa itu membuat senang. Kaki 4, saya pelihara kaki 4. Kalau saya sapa, saya sentuh, senang. Blacky, ya, terus langsung datang. Ya, senang sekali menari-nari, ekornya berkipit-kipit. Nah, bisa saja. Sudah makan? Oh, belum ya. Nanti sabar ya. Wah, bisa ngomong sama saya. Saya tahu. Terus saya sapa. Nah, itu contoh. Hewan saja butuh sapaan dan sentuhan. Kalau hewan nggak pernah disapa, disentuh, buas dia, ganas, liar. Nah, itu apalagi sekarang kalian sudah punya anak, generasi penerus, sadarilah yang tadi kau sebut perkara sepele, tapi itu menjadi dasar. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang salah satu untuk menuju kebahagiaan itu adalah menyapa gitu ya Mbah ya. Iya itu. Ya, jadi ya itu pelajaran pertama mungkin bisa kita lakukan dengan orang-orang sekitar gitu ya. Nanti kami coba gitu Mbah sebagai generasi muda. Ya, wujudkan itu dengan sadar sekarang. Kalau perlu, kalau kalian di mana ya sadarkan. Hubungannya. Nah, kiranya sedemikian dulu ya. Kita sambung lain kali. Demikian para pemirsa anak cucuku generasi penerus bangsa. Selamat. Kita bertemu lain kali. Dadah. Ya.